Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Reza Panduwijaya ingin mempresentasikan UAS MPSI Rancang Bangun Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku. Baiklah, langsung saja saya jelaskan latar belakang. CV Pradevi merupakan perusahaan penyedia bahan baku yang cukup besar selama ini. Pengolahan data persediaan barang yang akan diproduksi pada beberapa bagian di CV Pradevi menggunakan catatan akhir di akhir SIP, lalu menuliskan data ketersediaan barang dari masing-masing bagian di papan yang ada bagian akhir. Produksi yaitu perakitan untuk menjadi barang jadi yang siap kirim ke pelanggan sehingga pendataan persediaan barang menjadi lama. Belum adanya sistem persediaan yang terkomputerisasi di bagian akhir produksi mengakibatkan tidak terdeteksinya ketersediaan stok barang secara berkala serta belum terintegrasi dengan aplikasi persediaan yang ada di gudang sehingga sering terjadi kekosongan persediaan barang dan terkadang dari pimpinan bagian gudang melakukan pengecekan ulang ketersediaan barang di bagian perakitan untuk memastikan stok barang terpenuhi untuk proses produksi. Hal ini menyebabkan pimpinan merasa kesulitan untuk menganalisa rencana produksi berdasarkan informasi persediaan tersebut karena tidak adanya data barang yang terkomputerisasi yang cepat, serta tidak adanya kontrol barang yang tepat. Selain itu juga sistem persediaan barang produksi pada CV Pradevi kurang bisa teratasi dengan baik karena sumber daya manusia yang tidak kompeten dalam pengembangan suatu sistem tersebut. Tujuan penelitian 1. Mengetahui sistem pengelolaan bahan baku yang diterapkan pada CV Pradevi. 2. Menentukan perancangan sistem informasi manajemen persediaan barang dalam pengembangan suatu usaha bisnis yang berjalan dalam suatu perusahaan. 3. Membangun sistem informasi persediaan barang produksi berbasis web yang efektif untuk membantu proses pengelolaan data persediaan barang produksi dalam mengatasi masalah-masalah yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan. Lingkup kegiatan. Metode SDLC atau Software Development Life Cycle Model Waterfall. 1. Analisis sistem. 2. Desain dan perancangan sistem informasi. 3. Implementasi sistem. 4. Pengujian sistem. Waktu dan jadwal kegiatan. Yang ke-1, analisis sistem. Dimulai dari tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018, durasi dengan 13 hari. Kedua, desain dan perancangan sistem informasi dari mulai tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan selesai tanggal 1/1/2019. 19 hari. Yang ketiga, implementasi sistem. Dimulai dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 dengan durasi 7 hari. 4. Pengujian sistem. Dimulai dari tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan selesai dengan 18 Januari 2019 dengan durasi 6 hari. Anggaran proyek. Rincian biaya dan manfaat dengan total biaya dari tahun ke-0 ke 25 juta di tahun ke-0, di tahun ke-1 1 juta, di tahun kedua 2 juta, di tahun ketiga 2.500.000 rupiah. Total manfaat wujud atau TW di tahun ke-0 tidak ada, di tahun ke-1 6 juta rupiah, di tahun kedua 8.500.000 rupiah, di tahun ketiga 10 juta rupiah. Total manfaat tak wujud TMTW di tahun ke-0 tidak ada, di tahun ke-1 11 juta rupiah, di tahun kedua 15 juta rupiah, di tahun ketiga 21 juta rupiah. Total manfaat atau TM di tahun ke-0 tidak ada, di tahun ke-1 17 juta rupiah, di tahun kedua 23.500.000 rupiah, di tahun ketiga 31 juta rupiah. Prosit TM TB
Di tahun ke-0 tidak ada. Tahun ke-1 16 juta rupiah. Tahun kedua 21.500.000 rupiah. Di tahun ketiga 28.500.000 rupiah. Cost benefit, rincian biaya dan manfaat. Di tahun ke-0 rincian biaya pengembangan, biaya operasi atau pemeliharaan dengan total 25.000 rupiah di tahun ke-0. Di tahun ke-1 1.000, dengan ke tahun 2000 kedua 2.000, tahun ketiga 2.500. Rincian manfaat. 1. Manfaat wujud. Pengurangan biaya operasional di tahun ke-0 tidak ada. Di tahun ke-1 500, di tahun kedua 700, di tahun ketiga 1.000. Pengurangan biaya karena kesalahan di tahun ke-0 tidak ada. Tahun ke-1 500, tahun kedua 800, di tahun ketiga 1.000. C. Peningkatan efisiensi. Dengan di tahun 0 tidak ada. Di tahun ke-1 5.000, di tahun kedua 7.000, di tahun ketiga 8.000. Dengan total wujud tahun ke-0 tidak ada. Di tahun ke-1 6.000, di tahun kedua 8.500, di tahun ketiga 10.000. Manfaat tak wujud. Peningkatan kepuasan kerja karyawan. Di tahun ke-0 tidak ada. Di tahun ke-1 3.000, di tahun kedua 4.000, di tahun ketiga 6.000. B. Peningkatan pengambilan keputusan. Di tahun ke-0 tidak ada. Di tahun ke-1 4.000, di tahun kedua 5.000, di tahun ketiga 7.000 rupiah. C. Peningkatan pelayanan. Di tahun ke-0 tidak ada. Di tahun ke-1 4.000, di tahun kedua 6.000, di tahun ketiga 8.000. Total tak wujud TTW. Di tahun ke-0 tidak ada. Di tahun ke-1 11.000, tahun kedua 15.000, tahun ketiga 21.000. Total manfaat TM dengan tahun ke-0 tidak ada. Di tahun ke-1 17.000, di tahun kedua 23.500, di tahun ketiga 31.000. Prosit selisih TM dan TB. Di tahun ke-0 tidak ada. Di tahun ke-1 16.000, di tahun kedua 21.500, di tahun ketiga 28.500. Selanjutnya analisis payback periode. Total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 dengan total 25 juta, proses pada tahun 1 16 juta, sisa biaya sistem pada tahun 1 9 juta. Sisa 9 juta dikali 1 tahun sama dengan 0,36, sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,36 per tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas break even point pada waktu 2,36 tahun, yang berarti pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Analisa return on investment ROI. Biaya pengembangan sistem tahun ke-0 25 juta. Biaya pemeliharaan sistem tahun 1 juta. Biaya pemeliharaan sistem tahun kedua 2 juta. Biaya pemeliharaan sistem tahun ketiga 2.500.000 dengan total biaya 30.500.000 rupiah. Total manfaat pada tahun ke-1 17 juta. Total manfaat pada tahun kedua 23.500.000 rupiah. Total manfaat pada tahun ketiga 31 juta. Total manfaat 71.500.000 rupiah. Rumusan ROI adalah total manfaat dengan total biaya. Bisa dilihat. Artinya sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar
134,4% dari biaya pengembangannya sehingga sistem ini layak digunakan. Analisa Net Present Value NPV. NPV sama dengan nilai proyek proses 1, proses 2, proses N. Dengan 1 ditambah 1%, tanda kurung 1. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka 16 juta, 21.500 ditambah 28.500 NPV Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 48.515,069.825 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Metode tingkat pengembalian internal IRR. Jadi semua dari yang dihitung di atas, IRR sama dengan 23,43%, artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 23,43% per tahun apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Sekian dari presentasi saya.